dalam pemateri 1. Nama saya Kata Salma Zahra sebagai pemateri 2. Nama saya Siti Nurara sebagai pemateri ketiga. Nama saya Nisa Aulia sebagai pemateri 4. Pengertian hacking. Menjahit luka atau hacking adalah satu tindakan operasi kecil yang bertujuan menyatukan jaringan yang terputus, meningkatkan proses penyambungan jaringan, serta mencegah luka terbuka yang akan menimbulkan masuknya mikroorganisme atau infeksi. Tujuannya pertama, mencegah terjadi infeksi. Kedua, membantu proses penyembuhan pada luka. Ketiga, menghentikan perdarahan. Teknik hacking. 1. Simple interpuncture. 2. Vertical march. 3. Jahitan pengunci. 4. Jahitan terbalik di dalam. 5. Jahitan terbalik di luar. 6. Jahitan Lambert. 7. Jahitan Hals. 8. Jahitan passing. 9. Jahitan Cornell. Pemilihan benang. Setiap jahitan merupakan benda asing di dalam luka. Karena alasan ini, maka untuk mendapatkan posisi jaringan yang adekuat, menjahit harus dilakukan dengan ukuran sekecil mungkin dan jumlah jahitan sedikit mungkin. Pada luka terkontaminasi, tidak boleh dilakukan penjahitan kecuali bila sangat diperlukan untuk mempertahankan kedudukan jaringan. Pemilihan ukuran jarum dan benang tergantung dari ukuran lokasi luka serta ketelitian penutupan yang diinginkan. Jarum atraumatik atau bulat atau ronceng digunakan untuk menjahit fasia atau jaringan subkutan dan memperbaiki laserasi pembuluh darah dan saraf. Jarum tajam biasanya digunakan untuk menutup dermis dan epidermis, di mana jaringan kolagen yang liat harus ditusuk dengan jarum sehingga menjahit lebih mudah. Benang berdiameter besar 2 sampai 0,3 sampai 0 sangat baik digunakan untuk menjahit jaringan dan lapisan fasia, utama dari daerah dengan peregangan kuat, misalnya luka di lutut atau siku. Kekuatan efektif dari benang tersebut harus sama dengan kekuatan jaringan yang dijahit. Bila benang halus digunakan untuk menjahit luka dengan peregangan mekanis dapat menimbulkan gangguan jika benang tersebut ditarik ke dalam peluk. Biasanya benang halus digunakan untuk menjahit luka-luka atau bagiannya yang perlu dirapatkan secara tepat. Untuk menutup lesi di wajah digunakan benang berukuran 5 sampai 6 untuk menutupi lapisan luka fasia dermis. Dapat digunakan benang epidermis halus di setiap bagian tubuh. Daya regang dari epidermis sendiri biasanya rendah dan tujuannya penjahitan di sini hanyalah agar tepi-tepi luka dirapatkan dengan baik. Penutupan perkutan dari epidermis dan dermis di setiap bagian tubuh selain wajah sebaiknya menggunakan benang berukuran 3 sampai 4. Macam-macam benang. 1. Diserap oleh tubuh yaitu catgut, chromik, catgut, kelompok polyglutine, misalnya Fairley. 1. Catgut polos dibuat dari pita murni usus binatang yang dipinta menjadi jalinan, diukur secara elektronik dan kemudahan dipulas. Benang ini sangat populer, tetapi ada kecenderungan digantikan oleh benang sinetik yang dapat diserap pada tahun belakangan ini. Kedua, chromik catgut dibuat dari pita usus binatang, dipental menjadi jahitan, tempatnya menjadi catgut polos. Dibuat sedemikian rupa sehingga kekuatan dari benang tersebut dipertahankan untuk waktu yang lebih lama daripada catgut polos. Kedua, tidak diserap oleh tubuh. Setelah katun nilon, polipropilene, prolin, benang-benang baja yang dibuat dari komponen besi, nikel, dan kronium. Benang saudara polipropilene baja tahan berat, tahan karat, dan penjepit atau separator logam belakang nilon. Persiapan alat steril. Yang pertama ada nail powder, yang kedua gunting jaringan, yang tiga pinset anatomi, yang keempat pinset chirurgi, yang kelima capsulation atau kom kecil, terus arteri klem, duk lubang, nail kuting dan taper, benang catgut dan sheet, kasa steril, non steril, plester, perban, gunting plester, bengkok, lampu sotor. Obat lidocaine 2%, sopradol, terus betadine, ATS injeksi, aquadis steril, NaCl 0-9%. Prosedur pelaksanaan: yang pertama cuci tangan, yang kedua buka bak instrumen, yang ketiga tuangkan larutan NaCl ke dalam cucing, yang keempat buka squid dan jatuhkan ke dalam bak instrumen, yang kelima buka benang jahit, yang keenam pecahkan
pulidokain dengan menggunakan kasa bersih. Yang ketujuh, pakai sarung tangan pada sarung tangan dominan. Yang ke-8, isap lidokain dengan squid. Yang ke-9, squid diletakkan kembali ke dalam bak instrumen. Yang ke-10, pakai sarung tangan satunya. Yang ke-11, lakukan pencucian luka dengan NaCl menggunakan pinset. Pertahankan teknik steril. Yang ke-12, jika luka sangat kotor, bersihkan menggunakan perhidrol dan bilas dengan NaCl. Yang ke-13, injeksikan anestesi lokal dengan cara melakukan injeksi di sekitar area luka. Tunggu obat bereaksi, cek sensasi nyeri. 14, pasang lubang pada area luka. Yang ke-15, lakukan heating. Pastikan luka tertutup rapat atau tidak berongga di dalam lapisan. Yang ke-16, setelah jahitan selesai, swab dengan betadine sekali usap sesuai SOP. Yang 17, tutup luka dengan kasa steril dan lakukan fikasi. Yang 18, rapikan pasien. 19, bereskan alat. Yang 20, lepaskan sarung tangan dan rendam dalam larutan desinfektan 0,5% bersama alatnya. Yang 21, cuci tangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Nanda Pertiwi dari kelompok 3. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika luka terasa nyeri dan bengkak? Terima kasih. Izin bertanya dari kelompok 1, kapan luka harus dijahit? Izin bertanya dari kelompok 2, apa jenis benang yang digunakan untuk menjahit luka? Izin bertanya kami dari kelompok 4, apa alat-alat yang digunakan untuk menjahit luka? Perkenalkan, nama saya Delia Natasha dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana cara memberikan anestesi sebelum menjahit luka?